Selamat datang di SMA Negeri 1 Mataram. Berdiri pada tanggal 15 Agustus 1957, SMA Negeri 1 Mataram menjadi salah satu sekolah rujukan di tingkat menengah atas Nusa Tenggara Barat. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 10.000 meter persegi ini berlokasi di Jalan Pendidikan nomor 21, Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Muhajir SPD akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Lokasi ujian yakni di SMA Negeri 1 Mataram pada kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak hebat dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika dan Pak Guru sangat bersyukur melihat kalian dalam keadaan sehat, segar, ceria dan bersemangat. Untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dan Pak Guru mohon kesediaan tanggal 5 bayi Aura Sakinah untuk memimpin doa di depan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Pak Guru cek dulu kehadiran kalian. Yang pertama Agung Putra Sakti. Hadir Pak. Oke. Amanda Nabila Kusuma. Angelin. Oke. Aziz. Hadir Pak. Bayi Aura. Bayi Maisa. Deandra Dwi Khalida. Dewa Nyoman Nunung Jakarta. Hadir. Dini Afwa. Baik, ternyata ini semua hadir ya. Kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat dan bisa hadir untuk pelajaran hari ini. Dan kita melihat di sini ada tayangan ada pelajaran kita hari ini tentang elastisitas dan hukum. Ini pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang elastisitas. Dan yang sekarang kita masih di bahasan yang sama. Kalian lihat ini apa? Gas. Per. Per ya, ada bahasanya gas atau per. Di kehidupan sehari-hari apa alat-alat yang kalian menggunakan pakai per? Ada pintu pakai pintu palang yang kecil itu pakai per. Pintu palang pakai per. Ya biar kalau orang buka tuh hitung lagi dia. Hitung lagi, oke. Ayo. Kasur. Ya, ada kasur sekarang yang di bawahnya ada per ya. Ini kita dengan apa tuh? Spring bed ya. Ada banyak lagi. Apa lagi bumi? Ya. Trampolin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang elastisitas, tegangan, regangan, dan modulusnya. Tegangan itu gaya dibagi luas penampal, regangan itu perbandingan pertambahan panjangnya dengan panjang mula-mula, modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sini nih, ya, ini hukum Hooke. Ya, ini sebagai review pembelajaran kita. Adapun tujuan pelajaran kita yang akan kita lakukan di hari ini, yang pertama merancang penyelesaian masalah konsep elastisitas. Jadi kita merancang penyelesaian masalah konsep elastisitas. Kemudian yang kedua kita menyajikan data pengukuran. Jadi yang pertama kita percobaan, kemudian yang kedua dari percobaan itu kita menyajikan data pengukuran. Kemudian yang ketiga kita mengolah data itu ke dalam grafik. Ini yang kita mau latih. Kemudian yang keempat kita menganalisis grafik itu adakah hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang gasnya. Kemudian yang kelima kita masuk ke mengimplementasikan nih persamaan hukum Hooke
untuk kasus dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kita kenal dengan HOTS. Kenapa ini perlu dilatih anak-anak? Kita dalam menghadapi kehidupan yang sekarang semakin kompleks harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisis suatu keputusan untuk mengambil bagaimana keputusan yang tepat. Sebelum kita lanjut, kita cek kemampuan awal dulu ya. Silahkan siapkan perangkap handphone kalian. Cek awalnya ini dengan menggunakan Google Form. Ada beberapa soal dasar yang nanti kalian gunakan untuk mengecek kemampuan awal kalian. Ya, silakan. Baik, kita lihat. Ini yang terkonfirmasi untuk kemampuan awal kita. Yang pertama ada 16 jawaban masuk. Beberapa benda diberi gaya mengatur tambahan panjang. Namun apabila gaya dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula seperti berikut ini dinamakan. Ada 82% menjawab benda plastis. Kemudian ada yang menjawab benda tampak, ada yang menjawab benda keras ya. Kita lihat. Kemudian yang kedua, persamaan yang berdasarkan huruf yang mana? Yang kita lihat mayoritas menjawab A ya. K sama dengan F per delta X. Kemudian konstanta pegas menurut hukum Hooke artinya apa? Kita lihat di sini sebagian besar menjawab sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Selanjutnya cek kesiapan dulu. Sudah disiapkan LKPD sama mana jadwalnya? Oke, LKPD-nya mantap ya. Sudah siap semua LKPD sama bahan-bahannya. Sekarang kita masuk ke orientasi masalah ya. Sebelum kita masuk ke orientasi masalah, kita hangatkan dulu dengan tepuk fisika yang sudah kita lakukan kemarin ya. Tepuk fisika. Fisika. Kita lihat ke orientasi masalah. Ini kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita orientasi pada masalah. Problem based learning diawali kegiatan intinya dengan orientasi pada masalah. Ya, kita simak video berikut ini. Dan kalian, Pak Guru minta untuk kemukakan gagasan kalian karena aspek 4C itu selain ada kolaborasi, critical thinking, ada juga komunikasi. Nah, komunikasi ini yang Pak Guru ingin lihat. Bagaimana pendapat kalian? Hai anak-anak hebat semuanya. Tentunya kalian pernah berkendara dan melewati polisi tidur kan? Nah, polisi tidur itu berfungsi menghambat kecepatan kendaraan. Ketika kita melewati polisi tidur, maka kendaraan kita akan sedikit terguncang karena disebabkan tingginya polisi tidur. Tapi ini di kendaraan kita ada alat yang namanya shock breaker. Menurut kalian, mengapa pada setiap kendaraan perlu dipasang shock breaker atau shock absorber? Yang kedua, apakah alat utama dari shock breaker tersebut? Jelaskan fungsinya. Yuk mendengarkan pendapat kalian. Siapa lagi yang mau mengemukakan pendapat? Saya Pak. Oke, silakan dulu dia nomor 1. Oke, untuk memberi kenyamanan berkendara dan meredam goncangan. Kemarin absen bertiga, apakah alat utama dari software tersebut itu tuh per Pak? Per? Ya per, fungsinya tuh untuk apa ya, kestabilan dari kendaraan tersebut gitu. Kestabilan kendaraan tersebut. Oke, bagus, kita temukan dapat kosakata baru kestabilan berkendara ya, kestabilan kendaraan tersebut. Silakan satunya Devi. Devi ya, absen berapa? Saya 28. Absen 28. Jadi shock yang berbahan pegas, seperti pegas, shocknya itu bersifat elastis. Terus fungsinya memungkinkan kendaraan dan penumpang tidak mengalami guncangan dan rasa sakit saat melewati jalanan yang rusak. Nama saya Agung Putra Sakti, absen 1. Agung absen 1. Shock terbuat dari logam baja yang bersifat elastis dan fungsinya untuk meredam apabila terjadi goncangan yang keras dan melindungi mesin apabila saat terjadi jalan yang rusak, melintasi jalan yang rusak. Inilah yang akan kita coba pecahkan masalah ini dalam diskusi kita hari ini.
Yang pertama, bagaimana prinsip dari hukum. Ya. Kemudian yang kedua, apakah pegas memiliki sifat kekuatan untuk melentur atau bersifat elastis. Kemudian yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan konstanta pegas itu. Dan yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana gambar atau grafik dari hukum Hooke. Dan yang kelima, bagaimana penerapan hukum Hooke dalam soal-soal course, ya, high order thinking skill. Untuk aktivitas tersebut lebih seru supaya kita duduk dalam dinamika kelompok. Dan ini kelompoknya yang sudah Pak Guru bagikan. Baik, Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk berada di kelompoknya, kemudian menginventaris kegiatan kita. LKPD sudah ada. Silakan Pak. Oke, boleh silakan. Di sini ada dua aktivitas yang Pak Guru persilahkan kepada kalian menemukan bagaimana pemecahannya. Dan nanti Pak Guru akan masuk ke masing-masing kelompok untuk mengamati nilai praktikum kalian. Nanti ada untuk kelompok yang praktikumnya terbaik, ada penghargaan. Praktikum yang presentasi terbaik, ada penghargaan. Dan kelompok yang menjaga kekompakan dari awal hingga akhir, kita ada penghargaan. Ya. Silakan nanti dibagi tugasnya, ada yang memvideokan, ada yang mengeksplorasi, mengambil data. Pak Guru berikan kesempatan untuk membentuk kelompok dari sekarang. Silakan. Hari ini kita kan membahas tentang hukum Hooke. Nah, untuk praktikumnya kan ini banyak soalnya, jadi biar gampang kita bagi tugas ya. Nah, yang ngambil alat kalau untuk itu kamu Saskia, ya video maksudnya. Nah, terus itu yang ngisi LKPD kamu Saskia. Terus yang melihat materi olah. Nah, yang LKPD kamera. Oke, berarti Tuhan ya. Oke, video. Panjang awal ketika tidak dikasih beban. Oke. Terus pertambahan panjangnya yang mana? Akhir juga lagi. Oke. Sudah ada datanya? Coba Pak Guru lihat, boleh lihat? Oke, datanya. Oke. Apa yang kamu temukan di sini? Apa yang kamu temukan? Gaya didapat dari mana? Dari bebannya panjang. Didapat dari massa, dari gravitasi. Gaya didapat dari massa, dari gravitasi. Yang ini ya bebannya. Tadi semakin banyak bebannya, maka semakin panjang. Coba digabungkan pegasnya. Ini disebut panjang apa? Panjang apa? Disebut panjang apa? Awal. Panjang apa? Tunjukkan Pak Guru panjang awalnya diukur dari mana sampai mana? Oke. Ini dapat
Ini disebut sebagai panjang awal. Kemudian uang ini gantungkan 1 bulan. Berapa masa bebannya? 50 bulan. Kayaknya nomor 3 bisa. Oke, Vio. Jadi teman-teman satu beban itu 50 gram ya beratnya. Jadi panjang pegasnya itu dia 0,115 meter. Ya. Terus pegas kedua. Ini beban yang kedua. Lagi kalau ditambah. Ternyata semakin banyak beban yang kita makan, semakin besar juga tambahan yang ini sudah kita ambil. Karena kita makan di sini juga ada sumber belajar juga seperti ini bekas daya tarik panjang pegas sebelum tambahan panjang berbagi atau sekali bikin daya tariknya Ini kan udah selesai, jadi kita kerjain di LKPD. Tadi kelompok berapa? Kelompok 5 Pak, kelompok 5 sudah selesai pengukuran tentang ketegangan. Oke, ini panjang apa disebutnya? Panjang awal atau panjang akhir? Panjang akhir. Ya, kalau panjang awal? 0,061 meter. Sebelum menjangkau obat, dalam bentuk grafik ya. Satu dalam bentuk grafik. Oke, terima kasih. Dulu cek dulu ada kelompoknya nilainya. Saya sebutkan hasilnya. Sen 5 by aura ya. harus kayak lembaran gitu loh.
selanjutnya dari kita ini pengembangan kasus pada aktivitas kedua. Ya, aktivitas kedua yakni pengembangan kasus yang berbasis HOTS. Ya, silakan yang sudah dengan percobaan tadi aktivitas 1 dirapikan kembali alatnya ke tempat yang semula. Nanti Pak Guru akan lihat bagaimana kalian dalam merapikan alat. Ya, silakan masuk ke aktivitas yang kedua. Ayo teman-teman, kita mengerjakan LKPD kita. Soalnya sih ini menggunakan hukum Hooke ya. Kita lakuin tadi. Tapi ini variabelnya 2 beban. Ayo kita lakukan aktivitas literasi materi dari bahan pembelajaran kita. Oh iya, ayo kita kerjain. Panjang pegas dengan berat 1 dan 2. Ini jelasin kalau yang FKAX sama FX itu hubungan dari Jadi F plus delta delta X berhubungan dengan F sama M kali G. Jadi cara pekerjaan itu dari M kali G sama dengan K dikali delta X. 0, jadi M itu adalah 0,6 dikali berat gravitasi itu 10 sama dengan konstanta K delta X sama dengan 9,2 dikali dikurang X0. Kita sudah selesai untuk pengambilan data. Kemudian kalian sudah membangun dinamika kelompok yang sangat bagus. Guru melihat kalian begitu kompak dan kegiatan kemudian sudah diselesaikan. Sekarang kita akan bagi untuk kegiatan penyajian data atau presentasi. Kelompok yang akan menyajikan aktivitas 1 ialah kelompok 2, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 3. Adapun kelompok yang menyajikan aktivitas 2 tentang pengembangan soal HOTS itu kelompok 1, kelompok 6, dan kelompok 5. Ya. Baik, kita untuk mengawali presentasi kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk memperkenalkan diri kami, saya sebagai moderator Diva Arya Wibowo absen 10. Saya Nurul Putih, absen 34. Saya Lalu Abisani absen 17. Saya Anjir Febriana, absen 3. Indra Wulianti, absen 21. Saya Nailani Sainti Syafa, absen 21. Siang-siang makan nasi. Kalian makan ikan. Kelompok kami akan presentasi. Kita perhatikan kelompok 3. Di sini kita akan membahas petunjuk praktikum, kadar pengamatan, jawaban dari pertanyaan dan kesimpulan. Untuk praktikum. Tujuan percobaan mengetahui hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang gas dan bentukan dari permukaan. B. Pengadaan alat yang pertama pada 100 cm atau gaya 1 buah. Membuat bergerak tugas spiral 1 buah. Lanjut ke petunjuk praktikum. Oke, lakukan saja. Jadi pertama-tama kita rakit alat dan bahan sesuai gambar yang ada di sana. Lalu pengapainnya kalau pegas itu sebelum pegas tidak beban. Selanjutnya adalah tabel pengamatan. Kita masukkan semua data ke dalam tabel tersebut. X0 atau panjang mula-mula adalah 0,068 meter. Kita masukkan semua beban-bebannya mulai dari 50 gram menjadi kilo menjadi 0,05 dan seterusnya sampai 250 gram menjadi 0,25 kilo. Gaya tarik dengan rumus F sama dengan massa kali gravitasi. Massa telah diketahui 0,05 dikali dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ini F sama dengan 0,5. Panjang pegas adalah panjang yang diukur setelah digantungkan beban pertama yaitu 50 gram yaitu 0,107 meter. Kemudian untuk pertambahan panjang
ada delta X sama dengan X1 kurangi X0 adalah 0,17 kurangi 0,08 isinya 0,039. Yang terakhir adalah konstanta pegas dengan rumus K sama dengan F per delta X, maka K F nya adalah 0,5 dan delta X nya 0,039, maka dapat diperoleh 0,5 bagi 0,039 dan 12,82. Terapkan semua rumus pada yang kedua, yang ketiga, dan empat, dan kelima. Jawaban pertanyaan. Berdasarkan tabel hasil percobaan, buatlah grafik kinetik pada pegas terhadap pertambahan panjang grafik F delta X. Perhatian ya. 0,5 banding dengan 0,039, 1 dengan 0,084, dan seterusnya. Bisa lihat ya. Nanti tanya kepada saya. Jawaban pertanyaan nomor 4 dari grafik tersebut tulang konstanta pegas. K sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus K4 plus K5 sama dengan 12,82 tambah 11,90 tambah 11,81 tambah 11,42 tambah 11,36 per 5 sama dengan ini 11,862 dari Newton per meter. Kesimpulan, besarnya konstanta dipengaruhi oleh massa, gaya, dan gravitasi. Dan dapat terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data karena terpengaruh keseimbangan pegas, kesalahan dalam penghitungan massa maupun gaya. Rendah tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa beban yang digabungkan. Persangka pada masing-masing percobaan berbeda-beda karena perbedaan bahan yang digunakan akan angka keberagaman pegas. Kesimpulan, adapun bahan pada laporan ini berada pada suatu kesalahan dalam alat ukur yang digunakan tidak sempurna. Dua, kesalahan individu yaitu kurangnya ketelitian pada saat melihat atau membuat hasil percobaan. Dan ketiga, kesalahan yang diakibatkan pada saat pelaksanaan kurang sempurna atau saat perhitungan tidak tepat. Betapapun sulitnya hidup ini, selalu ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dan sukses. Hal tersebut disampaikan oleh Stephen Hawking. Ada beberapa persamaan yang nanti Pak Guru akan ikat. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita diskusikan atau kita bahas kembali di sini ya terkait dengan dari 3 presentasi itu. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan untuk 3 kelompok selanjutnya untuk membahas bagaimana pengembangan kasus permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau soal HOT berkaitan dengan hukum ini. Bantulah Februari menentukan dan berapakah masa dari balok buah. Iya, Februari. Jadi untuk kampanye, dalam kampanye itu ada masa balok 1, panjang pegas dengan beban 1 dan 2, panjang pegas dengan beban 2, dan masa balok 2. Nah, ini ada dari yang ketiga ada konsepnya. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas drastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Dan yang ketiga ada prinsipnya yaitu persamaan hukum Hooke yang dimana F sama K kali delta X. Dan yang kedua ada persamaan gaya berat yaitu F sama dengan M dikali G. Dan yang keempat ada prosedurnya yang dimana yang pertama buat persamaan hukum Hooke 1 dan beban 1, yang kedua ada buat persamaan hukum Hooke 2 dari beban 1 dan 2, yang ketiga ada buat persamaan hukum Hooke 3 dari beban 2, dan yang keempat kata buat dari iseng metode aku memiliki kemampuan menghitung jumlah bintang-bintang di langit. Tapi aku tidak bisa menghitung jumlah kebodohan manusia. Sekian dan terima kasih inilah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Anwar yang akan menjadi moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Pei Aura Sakina absen 5. Saya Philip Mekan 11. Saya Hektor Sadana absen 13. Saya Muhammad Marafanto absen 22. Nah, materi kami itu tentang aktivitas kedua yang bahas tentang soal HOT. Untuk Vio dipersilakan membaca soalnya.
video sebagai materi pertama. Febri melakukan aktivitas menggantung sebuah pegas dan balon satu bermassa 8 kg yang terpasang secara vertikal. Panjang pegas adalah 5,20 cm. Baik anak-anak, sebagai bentuk konfirmasi atau penguatan, yang pertama tadi sama-sama kita sampaikan bahwa pada batas elastisnya benda itu ketika diberi gaya maka akan mengalami pertambahan panjang ya. Dan pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Tadi ada yang mengatakan, guru mendengar konfirmasi, ya faktor yang mempengaruhi gaya pertambahan panjang pegas disebutkan tadi ada katanya massa, kemudian gaya dan kecepatan gravitasi. Kalau gravitasi itu kita tidak masukkan ya, karena dia berupa tetapan. Jadi yang berpengaruh terhadap pertambahan panjang benda itu ialah faktor gayanya. Ya. Dan kalau massa sudah masuk berada di dalam gaya ini ya, faktor penyebabnya. Ada satu kelompok yang bagus cara untuk menjelaskan konstanta. Cara mendapatkan konstanta hasil perhitungan, bagaimana caranya? Ketika kita memiliki data ada K1, K2, K3, K4, K5. Apakah kita harus beri K1? Tentu tidak. Maka yang kita gunakan ialah kita mencari nilai rata-rata. Jadi kita gunakan K1, K2, K3, K4, K5 dibagi 5. Nah itu dia ada kelompok yang menjelaskan dengan bagus ya. Kemudian untuk persamaan gayanya dari konstanta itu ialah F sama dengan K kali delta X. Mungkin kalian akan menemukan ada tanda negatif di situ ya, di persamaan itu. Nanti kalian refleksi lagi, baca lagi bahwa kenapa nilai ada tanda negatif di sana terkait dengan gaya pemulih pada pegas itu. Nah ini tadi F-nya itu adalah gaya, K-nya itu konstanta, delta X itu pertambahan panjang pegas. Oke. Ada yang menemukan grafik yang tidak sama dengan ini? Semua sama ya, grafiknya menanjak ya. Dan grafik kita yang disebut dengan grafik konstanta. Ketika gayanya bertambah besar, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin panjang. Semakin panjang ya, panjangnya semakin panjang. Ketika bulan pertama diganti 9,2 cm. Nah, ini dirubah nanti ke meter ya. 9,2 kali 10 pangkat min 2 dikurangi dengan X0 ya. Karena X0 kita belum tahu panjang pegas mula-mula. Diteruskan nanti buat persamaan 1. Begitupun dengan persamaan kedua, persamaan ketiga. Setelah itu kita sudah mengenal ya, di SMP itu ada konsep matematis yang kita kenal ada istilah eliminasi dan substitusi. Boleh kalau bisa substitusi kayak tadi kelompok yang presentasi mencarikannya lewat substitusi. Setelah itu setelah mendapatkan K dia cari lagi X0. Setelah X0 baru didapatkan K2. Nah jadi kita bisa berarti terkadang berpikir dengan menggunakan pemahaman atau pengetahuan yang sudah ada. Baik, kita yang sangat baik sekali dan hal yang terbaik. Jadi kalau ini anggaplah pilihan sederhana, tetapi kalian adalah juara di hati Pak Guru ya. Untuk yang pertama, untuk kategori praktikum terbaik tadi Pak Guru lihat diawali dengan di sini ialah kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Kemudian untuk presentasi yang terbaik, Pak Guru lihat dari tampilannya, kemudian penjelasan dari penyampaian, kekompakan dalam pembagian tugas, dan tampilannya juga enak dibaca. Pak Guru berikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok ketiga. Dan untuk silakan mulai kelompok 2 ke depan. Kelompok 3 silakan keluar dari kelompok 3. Ini apresiasi ini sekali lagi tidak mengecilkan peran kelompok lain karena kalian sangat luar biasa.
selanjutnya untuk kelompok yang menjaga konsistensi dari awal sampai akhir ialah kelompok 5 ya. Nah, silakan kelompok 5. Gede banget. Jadi apresiasi dan sekarang kita masuk ke kegiatan penutup atau kita rekondisi kembali. Yuk anak-anak semangat hebat, kita kembali ke pos duduk masing-masing dan Pak Guru minta untuk satu meja itu diisi oleh 4 orang siswa. Ya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan kelompok 1. Dari apa hasil praktek-praktek kita dalam hukum. Oke, nah hukum hook yang pertama ya, bagaimana tadi bisa terbentuk tentang konstanta hingga gaya yang didapatkan dari K kali X. Yang kedua dari praktikum, silakan tentang pegasnya bagaimana. Kelompok 2 boleh? Aja. Bisa mengetahui semakin banyak gaya diberikan perkembangan itu semakin panjang juga tambahan panjangnya. Oke, semakin banyak gaya yang diberikan maka pertambahan pegasnya juga semakin banyak juga ya. Ada yang lain tentang grafik kelompok 3 silakan tentang grafik. Oke, bagaimana tadi? Gaya dan pertambahan panjang pegas. Oke, dari mana? Grafiknya bagaimana ceritanya tuh? Berbanding lurus ya, jadi antara grafik gaya dan pertambahan pegasnya berbanding lurus. Baik, kita coba lihat bagaimana kesimpulan kita. Yang pertama, hukum Hooke tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa pada bab elastisnya ketika gaya ditambahkan maka pegas juga akan bertambah panjang ya. Kemudian yang kedua persamaannya tadi konstanta itu yang benar K sama dengan F per delta X, bukan F dikali delta X ya. Kalau F-nya baru kita dapatkan K kali delta X ya, atau ditambahkan dengan negatif karena itu sifat gaya pemberinya berlawanan dengan gaya penyebabnya. Kemudian konstanta pegas itu apa? Yang ketiga, perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Pak Guru kalau bilang konstantanya besar, itu pegasnya bertambah panjangnya gampang atau sulit? Kalau konstantanya besar, maka dibutuhkan gaya yang besar juga untuk membuat dia bertambah panjang, berarti sulit. Kemudian yang terakhir untuk perbandingan pegas itu bisa kita gunakan F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita di. Pak Guru akan coba umpan balik terkait dengan evaluasi kita. Pak Guru akan berikan soal, kalian kerjakan dengan jujur. Ada untuk aspek penilaiannya itu ada pengetahuan tentang tes, kemudian ada aspek sikap penilaian diri. Ini kalian cerita untuk penilaian diri ya atau tidak yang kalian lakukan, tapi harus jujur karena kejujuran itulah yang Pak Guru nilai, bukan tentang di sini. Oke? Habis? Silakan yang belum mengumpulkan evaluasi itu dikumpulkan. Kita sekarang akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Pak Guru sedang memberikan poin-poin yang kalian coba lihat di yang angket yang ada emotnya. Ada emot bahagia, kemudian datar, kemudian satunya emotnya nangis di sini. Pak Guru mau himpun hal positif apa yang kalian peroleh dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Guru mulai dari emot bahagianya ya.
lalu Abi Sani. Silakan apa hal positifnya lihat di emotnya. Mau ambil bagian yang mana yang ingin disampaikan? Hal positifnya. Pengalaman belajar yang baru saya alami sangat menarik. Oke, pengalaman belajar Yang baru saja saya alami sangat menarik. Kemudian terima kasih untuk Ayu. Guru kita selanjutnya Nadira Ayu Pratiwi. Ya, silakan hal positifnya. LKPD yang digunakan membantu saya menemukan pengalaman belajar. Oke, di LKPD ya, bagian LKPD-nya menemukan pelajaran bermakna. Terima kasih. Selanjutnya Zahira Maula Putri. Belajar berkelompok ya. Apa hal yang bikin menyenangkan berkelompok itu? Menyenangkan Kerjasama, bisa tukar pikiran, beban dibagi-bagi. Selanjutnya Queen. Silakan apa yang bisa diambil hal positifnya? Hal positifnya lebih mudah memahami konsep dengan aktivitas sehari-hari. Oke, belajar konsep ya. Atau ada yang di luar itu, yang lain silakan. Apa yang boleh ajukan kan? Yang terakhir, apa hal refleksif dari hari ini yang positif untuk kita pelajari sama-sama? Oke, Pio silakan. Ada praktikumnya, oke. Baik, oke, kita rasa sudah selesai. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi potensial dan susunan tugas. Jadi dikuatkan lagi bahan bacaannya, literasi dan sebagainya supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Pertemuan kita hari ini selesai. Kita akhiri dengan doa. Pak Guru minta untuk memimpin doa Najah. Terima kasih anak-anak hebat. Kita akhiri sama-sama semangat ini atau pertemuan ini dengan tetap menjaga semangat dengan tekuk fisika sekali lagi. Tekuk fisika. Demikian tadi praktek pembelajaran saya, Muhammad Fauzi Muhajir, di SMA Negeri 1 Mataram pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam rangka mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pembelajaran yang saya hadirkan ialah pembelajaran berbasis masalah untuk menjawab tantangan peserta didik yang belum begitu terlatih dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Dengan menggunakan LKPD yang inovatif dan bahan ajar inovatif, saya berharap terlihat tadi bahwa pembelajaran bisa membantu peserta didik menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga peserta didik secara pribadi membangun kemandirian dan secara kolektif bisa membangun kolaborasi, critical thinking, kreativitas berpikir, dan komunikasi. Terlihat juga dalam bahan pembelajaran, anak-anak bisa mengupdate pengetahuannya melalui TPEC atau konsep pembelajaran TPEC dengan video-video yang dikolaborasikan dengan QR Code. Saya menyadari pembelajaran ini masih belum sempurna dan ada beberapa catatan kekurangan, namun saya berharap hal yang saya hadirkan ini bisa mengantarkan saya untuk menjadi guru yang profesional. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.